Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Dalam video kali ini kita kedatangan laptop lagi. Ini merupakan Realme Book Prime yang menggunakan Core i5 generasi ke-11 11320H. Ya, laptop ini menggunakan prosesor seri H, di mana prosesor itu merupakan prosesor yang biasa dipakai di laptop-laptop gaming. Tapi Realme menyematkan prosesor tersebut di sebuah Ultrabook. Jadi ini sangat menarik ya, kita bakal bahas dari segi user experience-nya. Kita nggak bakal bahas secara detail, benchmark dan lain-lain karena udah banyak banget reviewer yang membahas mengenai hal tersebut. Tapi sebelum kita bahas keseluruhan dari laptop ini, aku mau spill dulu bahwa untuk unit ini dijual ya di toko online aku. Untuk kalian yang berminat, kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi. Karena laptop ini kondisinya masih sangat bagus. Ini pembelian di bulan November ya. Dan sekarang di bulan Desember, berarti pemakainya itu baru 1 bulan aja. Kondisinya full set dan nggak ada minus sama sekali. Harganya pun sangat terjangkau. Ini dijual di harga 8,4 juta rupiah aja. Jadi asalkan barangnya itu masih ada di toko online aku, kalian bisa langsung aja check out. Karena untuk barangnya sendiri ini masih sangat bagus. Lanjut, kita bakal bahas dari segi build quality dan juga modelnya terlebih dahulu. Build quality dari Realme Book Prime ini untuk overall keseluruhannya ini sangat premium karena menggunakan material full aluminium yang berkualitas. Dan walaupun materialnya itu berkualitas ya, dalam artian menggunakan full aluminium, tapi beratnya tuh sangat ringan, hanya 1,37 kg. Selain itu, laptop ini juga sangat tipis. Kalian bisa lihat sendiri, laptop ini tipis dan enak dibawa ke manapun. Dari segi modelnya pun ini nggak aneh-aneh ya. Dari looknya ini sangat clean, bahkan kalian bisa lihat di sini di bagian sininya ya, yang biasanya disematkan berbagai spesifikasi. Realme Book menjaganya tetap clean seperti ini. Untuk aku pribadi, aku lebih suka laptop yang clean seperti ini karena terlihat ya lebih minimalis saja dan nggak kebanyakan stiker. Dari segi form factornya juga ini menggunakan layar sebesar 14 inci, tapi karena dia menggunakan form factor yang kekinian ya 3:2, jadi terlihat lebih luas dibandingkan dengan laptop yang biasanya atau laptop konvensional. Nggak cuma itu, dari desainnya juga ini Ultrabook banget ya. Kalian bisa lihat sendiri di bagian layarnya ini bezelnya sangat tipis di bagian kanan dan kirinya. Kemudian di bagian atasnya juga ini bisa dikatakan tipis, tapi masih bisa menyematkan adanya kamera dengan resolusi 720p. Nah, di bagian bawahnya lah ini baru sedikit tebel ya, karena emang ada branding Realme di bawah sini. But overall, dari segi desain ini cakep banget untuk sebuah Ultrabook, khususnya Realme yang baru aja memulai pasar laptopnya di Indonesia. Oke, kemudian yang aku suka selanjutnya yaitu di bagian trackpadnya. Kalian bisa lihat sendiri, trackpadnya tuh gede banget ya. Emang karakter Ultrabook seperti ini ya. Dari segi trackpadnya tuh gede-gede dan ini nyaman banget dipakai. Untuk editing juga enak. Kalau bisa di-compare dengan Huawei MateBook series seperti D14 ataupun D15, aku lebih prefer ini ya dari segi kenyamanan di trackpadnya. Ini kelasnya udah seperti di MateBook 14 maupun di 14S, gede dan juga presisinya dapat. Selanjutnya dari segi keyboardnya ya, dari segi looknya juga ya biasa gini ya. Walaupun travel distance-nya tuh nggak bagus ya karena ini laptop tipis, tapi overall masih nyaman untuk ngetik harian. Untuk layarnya sendiri, Realme Book Prime ini sudah top notch karena sudah menggunakan resolusi 2K. Nggak cuma itu, dari segi color akurasinya juga cakep. sRGB-nya tuh nyampe 100%. Jadi untuk editing, apalagi untuk harian, itu udah sangat enak dipakai karena udah menggunakan resolusi 2K plus 100% sRGB. Oh ya, untuk panelnya sendiri ini menggunakan panel berjenis IPS, but no problem ya. IPS-nya berkualitas. Cuma satu yang mungkin aku bisa komplain dari laptop ini atau layarnya adalah dia menggunakan layar berjenis glossy kayak gini. Untuk aku pribadi, dipakai di cafe atau dipakai di outdoor itu kurang enak ya karena glossy kayak gini. Tapi sebaliknya, karena jenis layarnya glossy, dari segi warnanya itu lebih bagus, lebih jernih dibandingkan dengan layar doff.
Itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kemudian kita bakal bahas di bagian performa dan juga spesifikasi laptop ini. Nah, ini yang bikin aku impress. Laptopnya tuh sekecil ini, tapi dia menggunakan prosesor seri gaming 11320H. Prosesornya tuh kenceng banget kalau aku bisa compare dengan MacBook D14 yang udah aku review sebelumnya. Dia kan menggunakan i5 1135G7. Dari segi performanya untuk harian pun udah kerasa bedanya. Ini tuh kencang banget buat aplikasi, buat buka tutup aplikasi ataupun untuk rendering. Jadi kalau untuk render video itu kecepatannya bisa sampai 20-25%. Bayangin aja ya. Tapi karena emang saking cepatnya prosesor yang dipakai di laptop ini dan form factor laptop ini juga sangat tipis, ini sangat berpengaruh di suhu laptop ini. Kalau aku pakai Huawei D14 sebelumnya itu kalau buat ngedit itu masih anget-anget aja lah ya. Kalau untuk di Realme Book Prime ini dia udah kerasa panas. Tapi panasnya di sini ini masih sangat acceptable ya, karena nggak ada pemberitahuan overheat. Dari performanya juga masih ngebut-ngebut aja. Jadi untuk overall ya itu masih acceptable untuk sebuah ultrabook yang menggunakan prosesor seri H. Kemudian satu lagi nih, untuk klaim dari Realme Book kan dari segi baterainya tuh bertahan hingga 30 jam. Tapi menurut aku pribadi itu sangat berlebihan guys. Karena ya memang dari segi kapasitasnya tuh gede, 56 Wh. Tapi kalian harus ingat, ini merupakan prosesor seri gaming yang memakan banyak daya hingga 35 TDP-nya. Dipakai untuk harian mungkin ngirit ya kalau kalian pakainya power efficiency. Tapi kalau untuk ngedit, beneran boros guys. Ini cuma bertahan hanya mentok-mentoknya ya paling mentok itu 2 jam untuk ngedit full. Tapi sekali lagi ya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ya laptopnya emang tipis, kelebihannya ya dari segi looknya bagus, dari performanya kenceng. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Nggak cuma dari segi prosesornya yang kenceng, RAM-nya pun nggak tanggung-tanggung. Kalau laptop sekarang yang banyak dikeluarkan di pasarnya itu pakainya 3200, ini tuh kenceng banget pakainya 4300 MHz. Bayangin aja ya. Ini ada pilihannya 8 GB dan ada juga yang 16 GB. Tapi untuk laptop ini pakai yang 8 GB. Bedanya apa untuk kecepatan RAM tersebut? Yang aku rasakan dengan laptop yang lain adalah dari segi multitaskingnya lebih kenceng, nggak pernah lag sedikit pun. Buka tutup aplikasi juga lebih enak. Intinya untuk penggunaan yang membutuhkan multitasking ataupun untuk edit video menggunakan frame yang banyak, kecepatan RAM itu sangat berpengaruh. Apalagi dengan kecepatan yang tinggi seperti ini bakal memudahkan kalian untuk proses pengeditan. Kemudian dari segi SSD-nya pun nggak main-main, dia menggunakan SSD sebesar 512 GB dan kecepatannya pun udah di atas 2000. Intinya nggak ada komplain sama sekali dengan performanya, semuanya ngebut, semuanya enak. Jadi laptop ini cocok untuk siapa? Laptop ini cocok untuk kalian yang mungkin lagi mencari laptop, kepengen laptop tipis tapi kenceng. Kalian seorang editor, kalian seorang graphic designer yang masih kuliah, yang masih mobile kesana kemari, pengen laptop tipis tapi juga pengen laptop super ngebut, kalian bisa beli Realme Book Prime ini karena dari segi performanya ini udah sangat mendukung untuk para content creator atau para graphic designer, apalagi layarnya yang udah 2K. Jadi untuk kekurangannya yang bisa aku simpulkan cuma ada 3 kalau nggak salah tadi ya. Yang pertama layarnya itu glossy, kemudian dari segi suhunya ini lumayan panas karena memang menggunakan prosesor seri H. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nggak cuma itu, kalau suhu laptopnya panas, kipasnya pun kerasa kenceng kayak bukan ultrabook ya, kayak laptop konvensional yang kipasnya tuh kerasa banget kencengnya. Di ultrabook ini pun sama ya, aku nggak pernah pakai Huawei MateBook dengan kipas sekenceng ini, tapi di Realme Book ini kerasa banget kipasnya.
Kemudian kekurangan selanjutnya itu di baterainya tadi yang udah aku jelasin, bahwa klaim nggak sesuai dengan klaim dari Realme Book, karena kalau kita pakai untuk editing atau kerja-kerja berat ini lumayan boros. Tapi untuk overall ya aku puas dengan laptop ini, apalagi dengan harga yang ditawarkan tersebut. Oke, mungkin sekian ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.